Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita berjumpa kembali di dalam pertemuan review kitab. Jadi kali ini kita akan mereview kitab Syarhu Qatrin Nada wa Balis Sada. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab yang kita review kali ini adalah syarah daripada kitab Qatrin Nada yang dikarang oleh Syekh Ibn Hisham Al-Ansari. Jadi Syekh Ibn Hisham Al-Ansari ini memang pakar, betul-betul pakar dalam ilmu nahu. Kitab beliau dijadikan rujukan, bahkan kitab karangan beliau itu dijadikan diktat ya. Bahkan di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir sendiri itu kitab beliau itu digunakan sebagai rujukan. Salah satunya adalah kitab Awdahul Masalik ila Alfiyah Ibn Malik. Jadi sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu kitab yang dikarang oleh Ibn Hisham Al-Ansari adalah Qatrun Nada dan syarahnya Qatrun Nada. Di sini kita akan menjelaskan kitab Qatrun Nada yang saya pegang. Jadi bagi antum yang ingin menguasai literatur kitab Nahu dan Sarab, insyaallah di channel ini kita akan jelaskan ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan jelaskan kitab Syarhu Qatrin Nada wa Balis Sada. Jadi sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini dia kitabnya. Ini adalah kitab Syarah Qatrun Nada, cetakan Darul Fikri Beirut ya. Cetakan Darul Fikri di Beirut. Jadi kitab Qatrun Nada ini yang saya pegang sekarang ini sangat bagus bagi antum yang ingin memperdalami ilmu nahu, terutama bagi antum yang ingin mempelajari makna ya. Makna daripada kata atau makna daripada isim, makna daripada fi'il. Di sini dijelaskan. Di sini beliau jelaskan, dan kebanyakan di buku ini kalau kita lihat itu bercerita tentang i'rab, bercerita tentang hukum, bercerita tentang makna, dan bercerita tentang syurut. Begitu juga dengan ta'rif. Jadi ketika kita ingin memperdalami tentang makna waw, makna fa, makna thumma, hatta dan lain sebagainya. Begitu juga dengan hukum, seperti hukum munada, al-mudhaf ilayya, al-mutakallim, hukum abun wa ummun ketika mudhaf ilayya al-mutakallim, dan hukum-hukum yang lainnya. Ini dijelaskan di dalam kitab Qatrin Nada. Begitu juga dengan syarat. Setelah dijelaskan fa'il ni'ma wa bi'sa wa ahkamih, baru dijelaskan di sini bab naib anil fa'il, asbab, syurutnya dan lain sebagainya. Artinya sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Qatrun Nada ini dijelaskan pada umumnya adalah hukum, makna, syurut dan ta'rif. Jadi dan cara penggunaannya ya, cara penggunaan. Jadi sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika antum ingin memperdalami nahu lebih kepada makna, lebih kepada penggunaannya, lebih kepada hukumnya, lebih kepada teori-teori yang membuat antum paham di dalam penggunaan kata di dalam bahasa Arab, maka bagi antum bagus untuk membaca kitab Syarah Qatrun Nada ini. Ini kitabnya mirip dengan kitab kuning ya, namun dia tidak terlalu kuning, namun bisalah dikatakan sebagai kitab kuning karena warnanya kuning, dan isinya juga judulnya itu, begitu juga dengan kata-kata penting itu diberikan warna. Contohnya di sini, nah ini dia diberikan warna. Jadi judul, kata-kata yang penting diberikan warna, sehingga kita mudah untuk membedakan mana kalimat yang penting, mana warna dan lain sebagainya.
Dan kelebihannya kitab ini satu lagi, contoh-contohnya itu banyak langsung kepada Al-Quranul Karim. Jadi ketika kita melihat contohnya, dia langsung masuk kepada contohnya Al-Quranul Karim. Begitu juga dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan syair-syair. Salah satu contohnya kita sebutkan di sini di halaman 40, yaitu bagian kedua Kay al-Masdariyah. Di sini langsung dibuatkan contoh likai la ta'sau. Itu berada di dalam Al-Quran surat Al-Hadid. Di surat Al-Hadid ya. Kemudian likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Menjelaskan tentang kai tadi, beliau jelaskan di sini kai langsung daripada Al-Quranul Karim. Yang kedua, contoh kedua adalah di surat Al-Ahzab. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini selain contohnya daripada Al-Quran langsung kepada hadis, begitu juga digunakan syair, digunakan juga sebuah ungkapan-ungkapan yang masyhur di kalangan orang Arab. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi antum yang ingin mempelajari kitab nahwu lebih dalam, maka tak salahnya antum menguasai kitab Syarh Qatrin Nada ini. InsyaAllah dengan begitu ketika antum membaca kitab-kitab para ulama dan antum melihat sebuah ungkapan-ungkapan atau perkataan para ulama, antum bisa memahaminya dengan pemahaman ilmu nahwu seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kita. Jadilah kita insan yang senantiasa belajar dan terus belajar. Semoga kita nanti di akhir hayatnya Allah tutup dengan kebaikan husnul khatimah, bukan dengan su'ul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kita sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.